Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua orang, mulai dari anak kecil sampai orang tua, nyaris tidak ada yang tidak mengetahui apa yang disebut dengan YouTube. Hampir mereka melihat YouTube dan mereka tahu YouTube, atau mereka ada yang membuat konten di YouTube. Mereka konten kreator, mereka memasukkan video mereka ke YouTube. Di samping itu adalah bagian dari ajang dirinya untuk memperkenalkan kepada orang lain, supaya orang lain mengetahui terhadap apa yang dia inginkan. Pada sisi yang lain, bahwa YouTube ini bisa menjadi pundi-pundi keuangan seseorang untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi seseorang. Cukup mereka mengupload, lalu kalau misalnya uploadan itu sesuatu yang dia masukkan, yang dia unggah, itu disenangi oleh banyak orang, penontonnya banyak, dan kemudian dia syarat-syarat untuk memenuhi penghasilan itu ada, maka dia akan mendapatkan keuangan. Bahkan ada orang yang menjadi kaya gara-gara YouTube itu. Tetapi wahai sahabatku, apapun yang terjadi di dunia ini memang mengandung dua sisi. Yang pertama adalah sisi positif dan yang kedua adalah sisi negatifnya. Kita sebagai orang yang bergerak misalnya dalam bidang per-YouTuban, maka kita sebaiknya menjadi orang yang menebarkan sesuatu yang baik kepada orang lain, memunculkan sesuatu yang positif. Kalau tadi ada yang positif, ada yang negatif, kita sebaiknya menjadi orang yang membangun positivisme, membangun sifat positif untuk kehidupan yang lebih baik. Maka pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang etika per-YouTuban bagi mereka yang suka mengupload, mengunggah video mereka, baik untuk kepentingan supaya apa yang dia sampaikan bisa didengar orang lain, sampai kepada motif-motif untuk mendapatkan keuangan. Yang pertama, sebaiknya kita ini menjadi seseorang yang mentransformasikan kebaikan, transformator kebaikan. Jadi kalau misalnya dalam Islam itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita ini akan menjadi orang yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Jadi kalimatnya ini harus diingat betul nih, bahwa mengajak kebaikan. Baru watan hauna anil mungkar, kita ajak kebaikan. Ketika ada orang itu dia mendengarkan sesuatu yang tidak baik, maka dengan mendengarkan informasi dari YouTube yang berseliweran, yang banyak tentang kebaikan, maka kejahatan itu akan tertutupi dengan kebaikan. Ketika ada 5 orang mengajak kepada kemungkaran, lalu ada 20 orang mengajak kepada kebaikan, maka bisa diprediksikan bahwa yang mengajak kepada kebaikan yang jumlahnya lebih besar itu, tentu kebaikan itu akan dilakukan oleh orang. Jadi ajak kebaikan daripada orang mengikuti keburukan. Maka kita perbanyak konten-konten kebaikan, namanya transformator kebaikan. Kuntum khairu ummah, untuk menjadi umat yang terbaik. Dan itu adalah perintah agama. Di sisi lain, dengan begitu berarti kita ini mentransformasikan sebuah peradaban yang bagus, kebudayaan yang bagus. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merubah dari Yasrib namanya menjadi Madinah, karena Madinah itu adalah kota peradaban. Tamaddana ya tamaddanu tamaddunan, masyarakat yang beradab, daerah yang beradab, tempat yang beradab, di mana mereka saling menghargai. Mitsaqul Madinah atau piagam Madinah itu menjadi konstitusi pertama di dunia. Bagaimana antar mereka saling bekerja sama, bagaimana yang berbeda agama sekalipun bisa berkomunikasi, membangun jalinan yang bagus, karena mereka adalah masyarakat yang berbudaya, masyarakat Madinah, masyarakat yang bertamadun gitu. Masyarakat yang berbudaya. Inilah sebenarnya kalau konten-konten YouTube itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi penghuni dari Madinah, karena orang-orangnya adalah orang-orang yang saling menghargai dengan sesama yang lain, menghargai perbedaan. Mereka tidak mengungkit-ungkit kejelekan orang lain, tapi kebaikanlah yang diungkap dan lain sebagainya. Maka berarti kita telah menyumbang terhadap kemajuan peradaban itu. Dan kita telah menjadikan diri kita berusaha untuk menjadi khairu ummah. Jadi YouTube tadi seperti yang saya gambarkan, kalau misalnya ada 5 orang
mengajak kepada kemungkaran atau mendorong kepada kemungkaran, tetapi ada 20 orang yang mengajak kepada kebaikan, maka yang mengajak kebaikan itu terus-menerus, maka pikiran orang yang melihat, pikiran orang yang mendengar, dan pikiran orang yang membaca terhadap apa yang terjadi di YouTube itu, maka dia akan banyak dipengaruhi oleh orang atau oleh YouTube yang paling banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita mengunggah, maka cari data yang benar. Jangan membuat konten yang datanya itu hanya dari katanya, kata si B, kata si A, kata si C, dan lain sebagainya. Tetapi kita munculkan data yang benar. Karena dengan kita mengupload, mengunggah data yang benar, lalu ada orang lain yang juga ingin mengunggah lagi atau menjadikan referensi terhadap apa yang kita sampaikan, berarti dia telah mengutip kata-kata yang benar. Ingat bahwa ketika apa yang kita unggah itu adalah sesuatu yang salah, lalu disebarkan kepada orang lain, maka berarti kita adalah sumber dari kesalahan itu. Dan kalau kita mengunggah sesuatu yang benar, maka berarti kita telah memberi pengajaran yang baik, mentransformasikan sesuatu yang benar kepada orang lain. Jadi cari data yang benar. Cari data yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan pancing kemarahan. Kadang ada, ini thumbnailnya, judulnya itu memancing kemarahan. Jadi kalau bisa, kita ini menyampaikan, mengupload, mengunggah video di YouTube, itu yang membuat orang lain itu memunculkan cinta. Bukan malah membenci. Ada orang setelah mendengarkan YouTube ini lalu benci kepada orang lain. Lalu benci. Jadi jangan memunculkan kebencian. Andaikan sahabatku, kalau misalnya penontonnya atau viewernya itu ribuan, dia melihat apa yang kita sampaikan itu dengan penuh kebencian dan dia menjadi tambah benci. Sudah benci, menonton video kita tambah benci lagi. Berarti kita menjadi kompor kebencian. Kalau kita menjadi kompor kebencian, itu adalah tidak baik dan setan sangat suka itu. Yang keempat adalah gunakan kalimat kata-kata yang sopan. Hatta penceramah sekalipun, ungkapkan kalimat-kalimat yang sopan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalimat yang sopan. Coba YouTube kita ini kan ditonton oleh siapapun, oleh orang tua, oleh anak-anak, oleh siapapun. Ketika ada anak kecil, lah kamu kok ngomongnya kok begitu? Kamu kok misah-misuh begitu? Lalu dia mengatakan, lah itu kiai saja misuh juga, itu tokoh agama aja misuh, kalimatnya nggak sopan. Jadi ketika kata itu terus-menerus diungkapkan, maka itu akan membekas kepada orang yang mendengarkan, orang yang melihatnya, dan lain sebagainya. Dan kalimat-kalimat yang sopan ini tentu akan memberi efek yang berbeda kepada psikologi seseorang. Jadi kalimatnya sopan. Kemudian yang kelima adalah tebarkan hikmah. Hikmah itu adalah mencari yang sebaiknya, bukan yang seharusnya. Kadang orang itu kan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi sifatnya harus. Padahal hikmah itu adalah mencari apa yang sebaiknya. Mencari apa yang tersembunyi di dalam sebuah peristiwa. Kalau misalnya ada gempa, apa hikmah yang kita bisa ambil dari gempa itu? Bukan malah mencaci maki, bukan. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, maka kita ada ambil hikmahnya. Ini adalah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Siapa yang bisa membacanya, maka dia akan mengambil dari hikmah itu. Dengan mengerti hikmah ini, maka kehidupan orang akan semakin bagus. Ketika sebagai contoh misalnya, kita ini mau pergi ke Surabaya. Ketika mau pergi ke Surabaya, bannya meletus. Bannya bocor. Kalau kita tidak mengambil hikmah, kita bisa marah-marah ini. Ini saya punya janji dengan orang di Surabaya, ini kepentingan bisnis yang sangat besar. Kalau saya tidak sampai di sana, maka bisnis saya bisa gagal ini. Ini kenapa ini kok bisa begini? Kok bisa bocor ini? Kita memarahi banyak orang. Bisa memarahi istri, bisa memarahi anak, bisa memarahi orang yang kita ajak untuk pergi ke Surabaya. Kita bisa memarahi siapapun yang berkaitan dengan diri kita atau siapapun yang berhubungan dengan
sepeda motor itu atau ban mobil itu tadi itu. Tetapi kalau kita mengambil hikmahnya, barangkali dengan cara begini Allah ingin menyelamatkan saya dari kecelakaan. Dengan cara begini barangkali Allah ingin menyelamatkan saya dari peristiwa-peristiwa yang membuat diri saya itu tidak bagus. Itu namanya tebarkan hikmah. Jadi hikmah itu mencari sesuatu yang tersembunyi di balik sebuah peristiwa. Al-hikmatu dholatul mu'min, bahwa hikmah itu adalah barang yang hilang di kalangan orang mukmin itu. Jadi hikmah ini yang penting, wahai sahabatku. Tidak ada sebuah peristiwa yang tidak mengandung hikmah. Kemudian yang keenam adalah bahwa ulama masa lalu itu ketika mengakhiri sesuatu dengan mengungkapkan wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang paling tahu terhadap kebenaran. Jadi kita ini hanya menawarkan bagian dari alternatif pendapat. Belum tentu benar, belum. Orang lain juga belum tentu benar, sehingga namanya prinsip ihtimalat. Prinsip ihtimalat itu pendapat saya bisa mungkin salah, pendapat orang lain bisa mungkin benar, pendapat saya bisa mungkin benar, pendapat lain orang bisa salah. Sehingga kalau ada prinsip ihtimalat model begini, orang itu menjadi bahagia, tenang, tidak menganggap dirinya paling benar, lalu memaksakan kehendak dan lain sebagainya. Itulah yang menurut saya etika ber-YouTuban. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.